Nurul Lutfia Rohmah, Kopi dan Karbit. Ruangan ini jadi saksi cintaku dimulai. Apa kabar cinta? Seminggu ini kupersiapkan jiwa untuk mendapatkan hatimu. Perkara kau mengerti atau tidak aku tak peduli. Sengaja ku beli kopi dan karbit di pasar kota. Kau tahu kopi ini kupesan mendadak, agar dapat kopi fresh sangrai yang digiling halus ketika pembeli datang. Aku mengalah dalam antrean penggemar kopi. Aneh mungkin bagi mereka mengapa aku ikut rapi dalam barisan dengan baju pink Fanta. Ekor mata mereka mengawasiku berkala. Bajumu menarik mata mereka. Mengapa sih harus pakai pink Fanta, hanya untuk mengantre beli kopi? Apa yang salah dengan warna bajuku? Warna itu mencolok, semacam penonjolan diri. Terlalu terang untuk siang yang panas ini. Kalau saja kau memilih abu-abu, takkan berpaling mereka, walau sekadar membuang masa. Antrean melaju lambat, 5 orang lagi di depanku. Seorang pengantre menoleh sekilas. Seorang sahabat lama yang menjengkelkan. Hei Pinky, antre juga. Katamu kau tak suka kopi. Antre kopi kan tak mesti suka kopi. Tapi kalau tiba-tiba aku ngefans sama kopi, apakah membuatmu mau berteman denganku atau sekadar mengajakku ngopi? Kau pasti menggeleng karena kau selalu menganggapku sainganmu. Tenang kawan, aku newcomer di kalangan penikmat kopi sepertimu. Aku tidak akan merebut perhatian Kang Paing supaya mendahulukanku atau memberi diskon pembelian kopinya. Lihat, aku sabar mengantre. Ping, giliranmu tuh. Jangan melamun. Kalau kau mulai jatuh cinta pada kopi, ku traktir kau sore nanti ya. Sebulan ini ku buka kopi cafe yang menyediakan berbagai varian kopi yang kuracik sendiri. Aku pernah berguru ke Master Kopi Internasional dari Kemiren Lo. Kau ingin tahu juga cara menyeduhnya kan? Pasti jadi sensasi tersendiri, minum kopi yang diracik sendiri. Beda cara seduh, beda rasa, tahu. Dari dulu kau tahu cara mengiming-imingi sesuatu yang tak kusuka. Tapi aku kan belum menjawab aku mau. Kamu kepedean. Sekarang bukan aku tidak suka kopi, aku tidak suka caramu meremehkanku. Pilih kopi apa? Kang Paing siap dengan gelas takar kopi dan timbangan. Orang ini terkenal penyabar melayani pembeli. Ia juga siap menerima komplain pelanggan yang protes kalau campuran kopinya tidak seperti sebelumnya. Oh ya Kang, Robusta dan Arabica masing-masing 1 ons. Tak banyak bicara ditakarnya jenis kopi yang kusebut dan di blendernya. Aroma kopi segera bertebaran, membuatku semacam tak sabar ingin segera menghampirimu, menghangatkan dingin malang kotamu. Kopi blender seperti itu selalu menyisakan ampas kasar yang cepat mengendap meski kopi baru diseduh. Seperti aku yang ingin segera mengendap di dasar hatimu. Aku berlalu setelah transaksi kopi bersama Kang Paing selesai. Tujuanku berikutnya adalah membeli karbit. Dulu ayahku memakainya untuk nimbu pisang supaya cepat matang. Pisang tua yang baru dipanen, dipotong sesisir-sesisir dan ditempatkan dalam goni bersama karbit yang dibeli. Bapak pernah memintaku membandingkan rasa pisang karbitan dan pisang matang di pohon. Untung Bapak tidak pernah memintaku mengarbit tinggi badan. Tapi memang bisa karbit digunakan untuk meninggikan badan. Aneh-aneh saja. Hasil icip-icipku, sekilas pisang itu sama-sama manis. Tapi menurutku pisang matang di pohon lebih kenyal dan rasanya kolaborasi manis, asam, dan segar yang seimbang. Mengenalmu pertama kali juga seperti paduan rasa ini. Baknya beli karbit untuk apa? Penjual ini aneh juga tanyanya. Apa baru aku yang beli karbitnya? Ya untuk mengarbitlah, batinku. Apa Bapak mau ku karbit biar tambah tinggi? Atau jangan-jangan artis yang ingin cepat ngetop itu beli karbit ke Bapak? Bapak harus ingatkan mereka, barang siapa cepat terkenal secara karbitan cepat melambung cepat pula limbung. Aku tersenyum dan si Bapak tahu aku tidak hendak menjawab.
5.000 mbak. Tanpa kutunda kuulurkan 2 lembar uang 2.000 dan koin 1.000. Yang bapak itu tidak tahu aku tak bisa lagi mengulur waktu untuk bertemu denganmu. Persiapan sudah kulakukan. Koperku sudah penuh. Peralatan mandi dan sholat ready. Jaket, sandal, dan sepatu kujadikan satu. Tak lupa payung kubawa sesuai permintaanmu. Kau bilang malang dan hujan mengikat janji selalu ada bersama. Baju ganti sudah kukemas berpasangan. Aku menatanya sepenuh hati. Kalau baju saja bisa dipasangkan, masa kamu dan aku tidak? Kali ini kau bilang aku lebay. Aku bilang sejak kau ada di benakku aku memang alay. Tak bisakah kau urungkan niatmu Pinky? Dia kau kenal lewat Facebook. Jangankan kepribadiannya, fisiknya saja baru kau tahu dari Facebook. Bagaimana kalau tampang Facebooknya palsu? Bagaimana kalau kata-katanya hanya tipu? Bagaimana kalau kebaikannya hanya untuk merayu? Ibu mencecarku bertubi. Aku diam. Ibu tidak boleh dibantah. Biarpun aku merasa tidak melakukan kesalahan tapi bisa saja kali ini insting ibu benar. Tapi apakah kamu begitu mengkhawatirkan? Apakah kamu akan membuatku tidak nyaman? Apakah pribadimu tidak meyakinkan? Kekhawatiran ibu memang beralasan, tapi aku punya alasan untuk tetap mengunjungimu ke Malang. Kopi yang kubawa akan menandai seberapa tulus kau menerima kehadiranku. Tapi sebenarnya aku tidak perlu cemas berlebihan, aku kan berjanji untuk tidak peduli sikapmu padaku. Justru aku yang harus tegar ketika kau tak terkesan bahkan mengabaikanku. Aku sudah di stasiun Malang. Aku akan naik angkot ke tempatmu. Setengah jam lagi aku tiba. Ku WA dia. Ya ku tunggu. Begitu saja balasnya. Kukira dia akan bilang, tidak usah naik angkot, akan kujemput. Lagian kenapa baru WA setelah turun stasiun? Kurang setengah jam nyampai seharusnya kau beritahu. Jadi pas kamu turun, aku sudah datang. Ternyata tidak, hanya setengah jam saja aku nyampai di tempatmu. Aku langsung masuk saja, karena dari luar kulihat kau duduk menghadap laptopmu. Sungguh menggetarkan caramu menyambut kedatanganku. Menatapku sekilas, sejurus kembali ke laptop. Kulepas ranselku dan duduk selonjor di kursi di seberangmu. Apa kabar? Welcome to the jungle. Sapaanmu itu loh. Tidak kuteruskan ucapanku. Kamu tersenyum. Aku tidak. Senyummu nanggung. Ibarat mangga, masih mengkal. Ibarat roti panggang, bantat. Ibarat kopi yang diseduh dengan air hangat, bikin kembung. Ku keluarkan isi ranselku, termasuk 2 bungkus kopi bubuk dan karbit. Aku berdiri, meraih karbit dan membukanya. Serbuk karbit seketika kutabur ke udara. Aroma menyengat menusuk hidungku dan hidungmu. Ini bikin mangga mengkal jadi matang. Namun memang tidak membuat roti panggang jadi mengembang, tapi membuat hatimu tidak bantat. Percayalah aku tidak akan menaruh di kopi seduh, karena kalau kau minum akan membuatmu mati keracunan. Kamu berdiri pelan mendekatiku. Dipegangnya tanganku yang mulai dingin. Jangan berlebihan begitu, ujarmu. Karena kamu kekurangan, tukasku cepat. Ditariknya tanganku, diraihnya 2 bungkus kopi bawaanku, diajaknya aku berjalan ke dapur. Aku seperti kerbau yang dicocok hidungnya, seperti harimau yang kehilangan taring, atau seperti singa ompong, tidak ada kekuatan untuk menolak ajakanmu karena aku terobsesi kamu. Mari kuseduhkan kopi, untukmu dan aku. Lihatlah, dari tadi aku tak menemukan ide. Ini gara-gara belum ngopi. Aku suka Arabica tanpa gula, kamu. Aku coba Robusta tapi beri gula. Sedikit saja, karena ini baru pertama. Karena baru pertama kopi ini berasa luar biasa. Sekian. Nurul Lutfia Rohmah, anggota Lentera Sastra.